yang punya 1% itu dimunculin akhir April, ternyata akhir Maret udah muncul. Jadi kaget gue tiba, anjir nama gue kok muncul tiba-tiba gitu loh. Kerja lebih cepat berarti Gue emang tadinya mau stay hidden gitu loh. Kenapa emang ya? Kenapa harus stay hidden? Karena menurut pengalaman gue yang selama ini, yang gue udah untung multi-bagger ya, rata-rata tuh saham-saham yang right issue, yang rasionya gede, harganya kecil, lalu nilainya triliunan. Dia kan right issue-nya triliunan tuh 1,8 T kalau nggak salah. Rasionya juga gede, itu bisa 3 atau 3-5 lah, gue lupa ya. Lalu yang terakhir, harganya juga di 100-an perak. Jadi dia masuk inline. Jujur CDI itu cut loss terbesar gue sepanjang hidup bro. Cut loss CDI gue 25M ruginya. Awalnya tesisnya apa, lalu kenapa lu cut loss akhirnya? Jadi tesisnya tadinya gue pikir itu... Cara melihat market ke depan, apa masih cacing-cacing naga-naga kok? Nah, gue sekarang udah nggak bisa cacing-cacing naga-naga bro, karena uangnya udah gede. Kalau dulu uangnya kecil, gue pasti cacing-cacing naga-naga. Sekarang rubahnya kapan kira-kira? Di titik apa tuh? Di titik dimana lu udah nggak bisa masuk all in lagi, itu udah nggak bisa cacing naga gitu loh. Udah nggak bisa bro. Sekarang misalnya saham-saham yang di backdoor itu kan rata di bawah 1T. Gue bisa beli majority bro gitu. Kayak kemarin yang gue beli beberapa emiten kan nama gue langsung muncul. Gitu. Karena menurut gue kecil banget ya, sekali beli namanya bisa langsung muncul gitu. Lu kaget gak sih waktu muncul 1%? Kaget jujur bro. Kaget. Jadi lu kan tahu, lu bisa hitung, oh duit gue sekian, gue berarti di atas 1%. Kan waktu itu kan yang muncul tuh harusnya di atas 5% awalnya. Terus udah gitu dia bilang akan dibuka nanti akhir April. Jadi makanya gue masih ya udahlah biarin aja, masih ada 3% di sini, 2% di sana, gue diemin aja gitu loh. Gue nggak nyangka tiba-tiba dia ngomongnya akan yang punya 1% itu dimunculin akhir April, ternyata akhir Maret udah muncul. Jadi kaget gue tiba, anjir nama gue kok muncul tiba-tiba gitu loh. Kerja lebih cepat berarti gue emang tadinya mau stay hidden gitu loh. Kenapa emang ya? Kenapa harus stay hidden? Karena lu jadi banyak masalah bro. Karena pengalaman gue ya ada satu yang CBRE itu kan pengalaman gue. Dulu gue belum pernah punya saham yang namanya muncul di publik. Makanya gue pengen di CBRE nama gue muncul di publik. Beli 5% nama gue muncul publik. Cuman setelah gue muncul di publik, ini jadi pro dan kontra bro. Kalau naik dikatain pom-pom, kalau diturun gue difitnah gue jualan. Jadi dari CBR ini gue jadi merasa kayak benefitnya nggak sebanyak negatifnya gitu loh. Jadi gue difitnah terus dihujat. Padahal turunnya bukan karena gue, tapi yang disalahin gue gitu. Karena orang kan cuma nyalahin yang kelihatan gitu loh. Nah jadi gue nggak pengen yang lain-lain tuh kelihatan lagi. Nah makanya gue kaget gitu nama gue di emiten-emiten yang lain kelihatan gitu loh. Iya, gitu. Gue nggak ready lah. Harusnya gue udah rapi-rapi gitu loh. Ya terus kan misalnya, terus kok sekarang namanya hilang ya? Iya, akhirnya gue tuh, kok nama Andri Hakim banyak hilang di keterbukaan informasi 1%? Gitu. Ya jadi gue emang mau stay hidden ya gampang. Ya tinggal gue jual aja ke PT gitu. Misalkan gue ada PT, gue tinggal jual aja ke PT kan jadinya hilang namanya. Oh lu pecah gitu jadinya? Ya gue pecah seperti itu. Iya. Jadi sekarang gue lebih benefit demi ketenangan enakan stay hidden. Karena kalau muncul tuh ya banyak pertanyaan, kalau naik disalahin, kalau turun juga disalahin, lu serba salah lah. Gitu. Waktu itu kan gue cuma eksperimen tes di CBRE gitu loh. Gitu. Kalau sekarang, kalau misalnya lu mau beli gede, gue mendingan dipecah aja daripada jadi pertanyaan, daripada disalah-salahin orang gitu kan. Terus nanti lu mau jual juga susah. Lu jual, lu dihujat orang. Lu beli banyak, nambah juga lu dikatain namanya muncul juga dihina orang juga gitu. Jadi enakan stay hidden sih. Tapi menurut lu kenapa ya? Kenapa kayak itu terjadi? Soalnya kan kalau misalnya namanya muncul kan banyak sebenarnya kan. Ada Pak LKH juga muncul, ini muncul gitu. Tapi kalau misalnya mereka kan kayaknya sahamnya naik turun nggak gitu di... Mungkin karena dia nggak aktif di sosmed kali ya. Mereka nggak terhitung sebagai influencer gitu loh. Gitu. Iya, kalau gue jadi kesannya kayak gue ada agenda tertentu gitu. Iya. Ini gue pengen nanya beberapa spesifik sama emiten ya. Ada lumayan banyak yang nanya. Pertama ini nih mengenai pack masih menarik nggak? Masih hold pack nggak kok?
Kalau PEC, jujur tadinya awalnya dulu gue beli karena ada isu terus dia naik tinggi, sama tuh begitu koreksi gue lagi yang disalahin. Padahal gue nggak jual ya. Terus begitu dia koreksi, dia mendekati rights issue, gue sempat ada jual, terus dia naik tinggi, dia turun, gue beli lagi. Jadi gue ada beli lagi di bawah. Gue udah beli lagi. Partisipasi di RI-nya berarti? Enggak, setelah RI. Gue belinya setelah RI. Oh. Gue belinya setelah RI. Apa yang berubah? Karena menurut gue story-nya inline, jadi bagus. Jadinya gue beli. Tadinya kan gue masih bingung nih jadi bagus atau enggak nikelnya. Ternyata kayaknya nikelnya jadi bagus, jadi gue ada beli lagi. Iya. Jadi gue bisa aja masuk lagi gitu, nggak masalah. Kayak contohnya misalnya Pani juga ada, pasti ada yang nanya Pani juga. Ada. Pasti. Iya kan. Mana ya? Ada nih. Gimana Pani sekarang? Apa masih hold dan prospek ke depan? Kapan Pani bisa bangkit kembali? Sama tuh Pani juga misalnya. Waktu itu kan gue pernah dibanting tuh Pani. Gue pernah beli ke 15.000, 19.000 gue beli. Terus dia taruh drop tuh ke 7.500 kan. Gue di fitnah-fitnah orang lah macem-macem. Padahal gue nggak jualan. Nah akhirnya gue di situ belajar. Dia udah naik ke 15.000. Kan gue tahu nih MSCI-nya di 13.000. Jadinya di 15.000 gue waktu itu jual habis. Tapi pas turun lagi kemarin ke 8.000 gue ada beli lagi sedikit. Gitu. Jadi ya udahlah sekarang di momen sekarang ya kalau dia turun di bawah targetnya beli. Kalau dia naik di atas melebihi targetnya ya udah jual. Apakah sekarang menurut lu is a good bet gitu di angka 8.000-an gitu sekarang? Pani? Di angka 8.000-an menurut gue oke lah ya. Oke sih. Iya. Cuman dia kan mau masuk MSCI. MSCI-nya itu nggak ada penambahan loh di bulan Mei. Berarti harus nunggu di November. Iya. Bukan Juni gitu bukan ya? Enggak, so gue November, Oktober ya. Iya. Tapi ini, by the way ini kita bahas spesifik emiten. Ini kita menjawab berdasarkan opininya Bang Andre dan juga bukan rekomendasi beli ya ini. Betul. Ya, maksudnya. Cuman kan laporan keuangan kalau Pani itu kan dia kalau di bidang properti itu kan laporan keuangan 3 tahun lalu ya. Ya kan sih, ya kan, bener kan? Yang sekarang serah terima gitu maksudnya. Iya, serah terima kan. Setahu gue tuh kalau penjualan tahun lalu agak kurang. Itu. Iya. Tapi lu lebih pro ke Pani atau ke CBDK? Ini ada yang nanya juga soal CBDK. Kayaknya lebih pro ke Pani kali ya. Ya tapi CBDK juga bagus kok. CBDK at juga this bagus. Price itu maksudnya. Ya at this price lah. Iya. Udah bottom. Semuanya udah bottom lah sekarang. Iya. Ya, oke. Terus ada yang nanya tentang ini nih, yang tadi saham yang lu sempat mention, which is Cebre gitu ya. Prediksi CBRE sama BRIS nanti dulu deh. Target harga CBRE berapa kok? CBRE sebenarnya corporate action-nya bagus, juga udah pasti corporate action-nya masih inline juga. Bulan kalau nggak salah Juni dia right issue gitu loh. Terus right issue-nya juga rasionya gede, harganya bawah, menurut gue masih oke, masih bagus juga kok. Ya. Gue masih hold juga, bahkan gue masih ada, bahkan gue ada beli nambah juga. Gitu sih. Kalau misalnya itu tuh berarti itu udah ini loh sih, udah ada infonya. Mereka tuh right issue-nya di harga berapa segala macam atau belum? Setahu gue kemarin udah ada keterbukaan informasi kayak di ratusan perak gitu loh. Iya. Di ratusan perak. Average-nya bakal jadi turun. Turun. Gitu. Nah, menurut pengalaman gue yang selama ini, yang gue udah untung multi-bagger ya, rata-rata tuh saham-saham yang right issue, yang rasionya gede, harganya kecil, lalu nilainya triliunan. Nah ini juga, jadi dia udah masuk nih, rasio, dia kan right issue-nya triliunan tuh 1,8 T kalau nggak salah. Rasionya juga gede, sekitar 1:1 itu yang ini ya, yang lama ya, yang barunya itu bisa 3 atau 3-5 lah, gue lupa. Lalu yang terakhir, harganya juga di 100-an perak. Jadi dia masuk inline, jadi oke. Jadi kalau kita tebus, kita balik lagi nih harganya, reset lagi ke bawah. Gitu. Lalu gue lihat, gue kemarin itu udah sampai survei juga, terbang ke Singapura, lihat kapalnya juga, kapalnya ternyata beneran ada. Lalu ternyata kapalnya juga benar-benar kerja di tempat migas juga. Migasnya Petronas nih mana? Petronas. Gitu. Jadi harusnya oke. Iya. Gitu. Prospek sini kok Andri
By the way, ini ada banyak saham kan. Kalau misalnya ada saham yang emang lu nggak ngikutin, just feel free to say lu nggak ngikutin aja. Iya, oke. Iya. Sini ya gue ada beli juga karena menarik kan, karena ada Pak PP di dalam sana, ada Pak Happy di sana. Lalu bidangnya batu bara, ya menarik lah. Terus market cap-nya masih kecil, masih di bawah 10T. Itu Menarik, yang lu tradingin atau lu itu gue invest. Jadi kayak CBRI itu saham invest. Sini, jadi saham-saham yang ada corporate action ini saham invest. Sini saham invest. Kalau buat gua ya, tapi setiap orang beda-beda. Iya. Ini kan cuman preference ya. Mandiri gue invest. Iya. Gitu loh. Iya. Sekali lagi ini bukan saran untuk lu ajakan buat beli. Ini kita pengen belajar ya, pengen tahu kalau misalnya Andri tuh invest caranya kayak gimana, kenapa dia invest tertentu, ya kan lu harus make sure lu research sendiri juga lah, ya kan. Kayak contohnya misalnya kayak PEC tadi itu juga sebenarnya saham invest cocoknya gitu loh. Cuman memang along the way gue ada tradingin gitu. Tapi itu tuh sebuah perubahan yang lu lihat sesuatu makanya lu berubah gitu. Jadi awalnya niatnya lu pengen invest awalnya. Niatnya invest. Tapi gue merasa kayaknya dia bisa turun lebih dalam nih. Udah gue jual dulu. Karena dia udah mendekati harga gue. Ya kalau jadi saham setiap kali mendekati harga gue mendingan jual dulu. Dia turun gue beli lagi gitu. Lu takut gak sih kayak gitu kadang-kadang kalau misalnya dia mendekati harga lu, abis itu tiba-tiba dia malah naik ke atas? Gue ada juga contoh itu di emiten emas. Sama nih, kayaknya udah mendekati harga gue jual. Totalnya dia malah terbang lagi lebih tinggi gitu loh. Terus gue beli lagi nih. Terus dia sempat naik, totalnya malah balik lagi deketin harga gue takut rugi kan. Gue jual, malah naik lagi lebih tinggi gitu loh. Ada juga. Jadi itu bukan ilmu yang pasti. Iya. Jadi bukan ilmu, bisa juga salah. Ya. Bisa juga jadi ketinggalan kereta tuh bisa. Ya, itu preference-nya Bro Andri lah caranya dia supaya gitu. jangan jadi sampai ada salah lah. Jadi memang saham invest tuh cocoknya buat invest. Kalau kita tradingin bisa juga ketinggalan kereta. Iya. Kalau Leon izin titip pertanyaan ke Ko Andri Hakim, info A1 next IPO setelah WBSA apa aja, hehe. Waduh. Jujur, gue belum tahu ya. Karena banyak berubah banyak. Kayak contohnya tadinya di Januari kan ada yang Titan ya. Itu kompetitornya RMKE mau IPO kan. Makanya di situ juga alasan kenapa gue hold RMKE. Karena kompetitornya aja mau IPO harusnya si RMKE-nya aja harusnya keangkat dong gitu kan. Lalu apalagi RMKE-nya performance-nya lebih bagus daripada si Titan gitu loh. Nah tapi ternyata Titannya ditunda gitu. Nah jadi gue jujur sekarang ini gue buta, nggak tahu. Gue belum ada info yang berikutnya IPO itu mana. Karena banyak yang dipindah-pindah ya. Itu delay-nya gara-gara apa sih? Apakah gara-gara mereka lihat market condition-nya kurang oke, jadi mereka mundurin dulu atau gara-gara? Kayaknya bursanya ya. Kayak bursa yang mundurin. Kayaknya ya, if I'm not wrong ya. Iya. Pandangannya karena tadinya Januari itu banyak jadwal IPO-nya. Mundur semua bro. Iya. Pandangannya kok buat WBSA. Tadi kita udah sempet bahas sedikit tentang WBSA ya. Tapi apakah menurut lu, kayak ini kan udah berjilid kan? Iya. Udah berapa kali ya? Udah 70% pokoknya lah. Gitu. Udah 8 kalian lah. 8 kalian gitu. Nah, stopnya tuh kapan gitu? Stopnya itu kalau misalnya bidnya itu menipis. Selama dia bidnya besar, gue tahan terus. Atau kan kalau teman-teman kan juga bisa pasang trailing stop. Tapi biasanya dulu pengalaman gue di RLCO, yang pasang trailing stop semua kejemput tuh. Karena sempat dia koreksi, udah gitu dia balik lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada market makernya dia bikin koreksi, kejemput, bisa juga ketinggalan. Bisa juga. Tapi ya kalau misalnya mau pengaman, udah untung banyak juga toh, ya lu mau pakai trailing stop juga silakan. Apa lu pakai? Enggak. Nggak suka bro pakai pengaman. Hajar aja gitu. Tapi lu gitu. Kan kemarin kan sempat turun tuh dia punya bid kan, sempat tiba-tiba tipis jauh gitu. Tipis. Mungkin kayaknya orang kaget ya. Loh harusnya bukannya suspend kok dia buka. Gitu jadi bisa tipis. Nah tapi jam 10-nya udah mulai tebal. Tapi setipis-tipisnya itu gue hitung waktu itu masih ada 50 miliar lebih. Ya barang kayak begini 50 miliar udah termasuk gede lah. Karena kan ini barang murah ya, market cap kecil gitu loh. Iya. Tapi keuntungannya perusahaan ya kayak ngebawa itu naik ke atas atau misal gini,
Contoh IPO 300 M gitu. Coba gue cek ya sekarang market cap-nya berapa ya sekarang ya? Market cap WBSA itu market cap 11,5 T. Nah, 11,5 T. 11,5 T. Mereka jual kemarin berapa persen? 20% misalnya gitu kan. Sekarang kalau mereka jual 2 T gitu kan. Nah, kan kemarin mereka funding 300 M ya kan. Sekarang kalau misalnya mereka mau jahat gitu ya. Ya mereka itu aja kayak ngebelin beatnya, bikin orang FOMO, masih jauh nih ya kan, orang pada ikutan. Jeder, ya udah nggak usah 20% deh, 10% deh gitu misalnya. Udah dapat 1 T gitu kan, jauh lebih besar daripada kemarin 300 M, plus yang ini mungkin ke pribadi pula atau whatever lah gitu kan. Betul. Nah pertanyaannya, kenapa emitennya tidak melakukan itu? Atau ada possibility nggak sih emiten melakukan itu gitu? Sebenarnya benefitnya banyak. Ini balik ke kepentingan dia ya. Kepentingan dia apa? Contoh misalnya, kepentingan pertama, sebenarnya di saham itu kepentingannya banyak. Contoh misalnya lu bisa juga misalnya kalau lu mau repo. Kan lu kalau misalnya di 1 T yang lu repo kecil. Kalau di 11 T kan yang lu bisa repo, lu ambil 10% aja udah 1 T repoannya. Jadi dari dia nggak harus jual ke masyarakat, jual dari repoan sebenarnya udah untung sih. Itu nomor 1 dari repo. Nomor 2 misalnya kalau lu misalnya tadi kalau misalnya lu di market cap kecil lu jual kan lu harus jualnya misalnya 20%. Tapi kalau misalnya di market cap gede kan lu dapat nilai yang sama, misalnya lu tetap mau nyari 300 M doang nih. 300 M di market cap 11 T kan lu artinya cuma buang mungkin berapa persen doang. Lu kehilangannya sedikit banget. Atau misalnya lu tahu nih nanti ke depannya bakal jadi lebih bagus. Ya mending kan lu jualnya kecil aja dikit gitu. Jadi sebenarnya banyak benefitnya sih gitu. Tapi kalau misalnya kayak saham ya, misalnya kayak RLCO gitu ya. Atau misalnya juga bisa MSCI. Juga sama nih. Lu kan kalau misalnya lu di atas 5T kan lu bisa masuk MSCI misalnya yang small cap atau apa gitu kan. Iya. Jadi banyak sih kepentingannya. Atau misalnya lu mau cari investor lain deh, lu mau private placement. Ya lu private placement di market cap besar kan lebih menarik daripada lu private placement di perusahaan gue cuma 1 T nilai, sama perusahaan gue 10 T loh. Kan lu private placementnya oke lah, gue misalnya let's say private placement ke Leon nih. Leon harga sekarang sahamnya udah 1.300 misalnya. Gue jual lu diskon deh 750. Masih untung bro. Masih untung. Lu misalnya mau beli 100 miliar. Gue kasih lu secara on paper lu untungnya double. Dia juga dapat cashnya lebih besar. Jadi benefitnya pasti banyak kalau saham ini naik. Nah, kebanyakan owner tuh nggak paham masalah ini gitu loh. Ya, kalau misalnya mikirnya cuman short term, dump ke retail. Dump retail. Itu kalau dia cuma ngerti satu. Tapi kalau misalnya dia, ini namanya financial engineering gitu loh. Kalau dia financial engineeringnya otaknya jalan, dia bisa cari uang di macam-macam gitu loh. Ya, bisa jadi ngedump ke retail tuh jadi merugikan dia justru. Iya, dump retail tuh paling cuma sedikit aja cukup. Sisanya gue bisa cari untung dari pinjaman ke bank, dari private placement ke investor, dari cari investor lain, dari macam-macam lah, dari repo dan macam-macam lah, bisa dapat benefitnya yang lain-lain lebih banyak. Berarti yang kita butuh cari adalah emiten yang ngerti itu. Iya, sama juga misalnya sekarang gue ada saham nih, undervalue. Gue banyak saham-saham yang undervalue, yang PE-nya murah, BV-nya murah. Tapi gue lihat ownernya tuh nggak ngerti saham bro, gue nggak mau beli. Karena lu kalau business as usual, saham lu nggak bakal naik-naik. Kan gue invest di saham lu, bukan di perusahaan lu. Gue buat apa beli saham lu murah, tapi lu nggak ngerti saham, udah lu begitu-begitu bisnis-bisnis aja. Ya udah sahamnya tidur-tidur aja gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ditanya market making juga penting, karena ini yang bisa drive harga naik. Kalau nggak ada market makingnya ya sahamnya tidur-tidur aja kayak tadi. Lu value ya value aja murah. Tapi ya sahamnya nggak kemana-mana, karena ownernya nggak ada kepentingan. Bahkan kalau saham dia naik, dia TP aja. Gue nggak ngerti, gue mau fokusnya di bisnis. Akhirnya sahamnya di situ-situ aja, merugikan investor malah. Gitu bro. Jadi gimana kok? Bagaimana dengan RI-nya Cebre? Oh Cebre tadi udah, sama PEC udah. CDIA, jujur CDIA itu cut loss terbesar gue sepanjang hidup bro. Cut loss CDIA gue 25M ruginya, minusnya 25M. Ya, awalnya tesisnya apa? Lalu kenapa lu cut loss akhirnya? Jadi tesisnya tadinya gue pikir itu PTRO itu mau masuk MSCI di misalnya Februari atau Maret. Februari waktu itu. Lalu setelah PTRO masuk MSCI, selanjutnya CDIA. Makanya gue beli CDIA.
gue udah duluan lah daripada nanti CDI udah keburu rame ya gue mendingan orang masih di PTRO gue udah mulai nyicil CDIA gitu. Tapi sayangnya gue belinya terlalu gede. Tuh gue belinya puluhan miliar. Lalu PTRO-nya gagal masuk MSCI karena ada MSCI mau rombak. Ya akhirnya PTRO-nya bisa mundur ke akhir tahun. Ya berarti CDI bisa tahun depan. Dari situ gue merasa jauh nih dan gue belinya di harga premium. Di situ akhirnya gue cut loss. Soal agendanya masih lama. Agendanya masih lama. Jadi gue cut loss ruginya 25M. Ya lu tahu sendiri akhirnya gue masuknya gede banget gitu loh. Karena gue masuknya udah segede gitu, turun pun gue averaging down juga gue mau beli berapa banyak lagi gitu loh. Masa gue harus beli ratusan M khusus CDIA, sedangkan agendanya masih tahun depan. Dari situ gue putuskan ya udah gue cut loss dulu. Ya. Tapi apakah Pak PP menurut lu bakal give up dengan apa yang kejadian high concentration list lah? Semoga dia gak give up lah, tetap semangat. Gitu. Semoga ya. Karena dulu di brand juga gitu kan. Dulu brand pernah dijegal, tapi dia tetap sampai akhirnya masuk. Ya brand sekarang mau kena kick lagi bro. Iya sekarang mau kena kick lagi. Tapi memang hidup itu seperti begitu bro. Nggak sesuatu yang lu plan itu selalu berjalan mulus. Nggak mungkin yang kayak gue plan nih portfolio gue naik. Kan pasti naik turun. Nggak bisa yang di hidup itu nggak ada yang lu doa pasti tercapai langsung tuh nggak ada. Pasti dia ada musibahnya selalu along the way gitu loh. Gitu. Sama lah kayak di bisnis yang kita rencanakan tuh nggak selalu according to plan gitu. Ya, kayak kita witness perjalanan Pak PP waktu dijegal berkali-kali ya. Iya, FTSE lah, MSCI lah, apalah. Semoga Pak PP nggak give up. Harusnya sih nggak ya, harusnya nggak. Harusnya ya misalnya MSCI ada peraturan apa ya udah diikutin aja aturan-aturannya. Tapi menariknya itu loh, waktu pertama kali high shareholding concentration keluar, itu kan sahamnya sempat ARB. Sempat naik lagi abis itu. Iya. Gue juga nggak ngerti gimana caranya sempat naik lagi, sampai akhirnya MSCI keluarin formal statement bahwa mereka akan keluarin brand sama DSA, turun lagi gitu. Jadi kayak, ini sama sakti sekali. Sakti. Soalnya kan ya dipikirkan waktu pertama kali dia dia keluar high shareholding concentration, ya udah lepas aja gitu, terserah lah mau ke berapa, dia mau naikin juga pas di bawah aja. Nah itu bagusnya saham-saham PP itu gitu, jadi dia itu ngerti saham karena dia ngerti saham, jadi itu dia juga maintain, dia juga jaga kepercayaan investor gitu loh. Sedangkan emiten-emiten lain turun, ya udah turun aja, dia nggak menjaga kepercayaan investor gitu loh. Karena dia turun ya bahkan beberapa ikutan jual gitu loh. Iya betul. Dewa gimana bang? Apakah lu pernah beli Dewa? Gua ada trading di Dewa. Dewa sebenarnya sama Bumi ya sama lah. Ini satu tambangnya, satu kontraktornya. Kalau secara fundamental ya oke sih. Ya, itu ya, cuman ya pokoknya ya kalau fundamentalnya oke lah. Fundamentalnya oke. Cuman gue trading aja sih di sini. Gitu. PTRO gimana kalau bisa multi bagger? PTRO ya kalau misalnya ya sekarang 5.500. 5.500. Gue udah beli tuh di 6.000-an ya, sekarang lagi merah gitu loh. Tapi ya udahlah gue hold aja. Kenapa lu beli? Karena akumulasinya bagus ya gue lihat ya. Broker summary-nya bagus. Lalu pas diturun juga mereka ada buyback lagi. Ya udah gue ikutan aja lah. Iya. Nitip sendal gitu. 10M. Lebih bahkan bro. Sendalnya ternyata 5S kelas. Bahas PKPK bang, apa lu ngikutin PKPK? PKPK enggak sih. Ya gue juga nggak ngikutin. Apa itu PKPK? PKPK itu sebenarnya dia terafiliasi sama sini ya. Maksudnya owner lamanya sama. Oh, oke. Owner lamanya sama. Tapi ya gue nggak beli sih. Iya. Saham Bufa gimana? Bufa gue ada trading juga, Kalau misalnya dia di bawah 1.000 menarik, kalau di atas 1.000 ya gue biasa jual dulu sih. Iya. Itu sih. Itu bukan sesuatu yang lu buy and hold gitu ya? Gue bukan buy and hold karena mungkin gua nggak tahu manajemennya kayak gimana kan. Gua nggak bisa find out informasinya secara detail. Cuman broker summary-nya menarik aja ya udah gue trading aja. Gitu. Gua tapi bukan saham yang gua hold lama sih. Gua trading.
Kalau misalnya, ini ada orang nanya ya, outlook ke depan MSCI, apa yang menarik? Nah, dengan kejadian yang kemarin dan juga kita lagi di freeze segala macam, bahwa Mei ini kita the next one kita di freeze lagi, apa itu sesuatu hal yang bagus as expected atau jadi jelek banget gitu menurut lu? Di freeze ya, mungkin freeze ini jadi pemerintah bisa ini ya rapiin dulu kali ya, regulator bisa berbenah dulu ya. Tadi kan high concentration list juga udah keluar, lalu ya sebenarnya menurut gue bagus juga sih ada break. Jadi begitu nanti udah siap, udah bagus, tinggal bullishnya doang gitu loh. Daripada nanti dia setengah nanti kurang ini, kurang itu, kurang ini, mendingan udahlah berbenah dulu sampai bulan Mei, baru nanti ngegas lah. Iya, iya. Makanya kalau kita lihat ya belakangan ini banyak juga kan transaksi-transaksi gede tuh sesama PT di pasar nego. Itu kan juga sebenarnya emiten-emiten juga lagi ngerapiin nih, pindah-pindahin barang, rapi-rapiin barang, pindah-pindah gitu sebenarnya. Iya. Cara menilai saham RI yang bagus, seperti rasionya harus kecil atau besar, berita atau isunya, kapan belinya dan harganya. Tadi kan RI itu kan intinya sebuah corporate action, tapi gimana cara kita membedakan RI yang jelek dan bagus? RI yang jelek itu kalau dia itu sebenarnya RI-nya kecil. Misalnya di bawah 1T sebenarnya kurang bagus. Kenapa RI kalau misalnya kecil jadi nggak bagus? Artinya dia injek uangnya tuh cuman dikit. Karena kalau kan sekarang juga karena dulu kita awal sering ngomong RI, jadi sekarang kan heboh gitu. Semua perusahaan mau RI. Sekarang semua perusahaan mau RI bro. Terlalu banyak. Nah tapi kita bisa lihat RI yang beneran sama RI yang bohong-bohongan cuman jualan ke retail. Kalau misalnya RI yang bohong-bohongan ya dia cuman berapa ratus miliar doang. Gitu loh, kecil. Dia cuman ya buat sahamnya naik, buat mungkin buat transaksi sahamnya menarik gitu loh. Tapi kalau misalnya RI yang jumbo yang di atas 1T kan lu nggak bisa main-main duit 1T bro. Ini bener-bener aset real besar jumbo 1T gitu loh. Maksudnya berarti kalau misalnya si owner itu partisipasi, ya berarti mereka harus keluarin duit beneran gitu kan. Dan dalam jumlah besar gitu loh. Sama lah kayak misalnya lu IPO. Kalau lu IPO papan utama kan lu udah lebih serius dibanding lu IPO papan akselerasi misalnya. Lu bisa main-main nih, lu bisa aja lu cuma buat goreng-goreng tipu retail, ambil uang dari saham. Nah, papan akselerasi. Kalau papan utama kan lu persiapannya, duit yang lu injek, aset yang lu injek kan nggak main-main. Nah, sama juga RI gede itu seperti itu. Kalau lu aset yang diinjek gede, uang yang ditaruh gede, kan lu nggak mungkin main-main lagi gitu. Jadi rights issue yang menarik itu kalau dia yang gede juga, bukan yang kecil. Iya. Itu. Ini ada pertanyaan yang bagus ini. RI jumbo itu menarik dari segi gimana kok spesifiknya? Kalau misalnya buat bayar hutang. Nah, kalau bayar hutang nggak menarik. Bagus itu kalau dia ada menambah aset gitu loh. Kayak contohnya misalnya di CBRE kan dia ada beli kapal dan kapalnya gue lihat pakai mata kepala sendiri. Gue naik sendiri ke kapal itu bro. Ada dock helikopternya buat helikopter. Jadi lu pakai helikopter dong? Enggak, gue gak naik helikopter. Gue masih naik taksi bro. Lu gak bilang 5%-nya siapa? Lu cek gitu. Si orang Cina bilang lu 5% kecil. Gue beli semua perusahaannya gitu. Jadi ya harus ada aset realnya lah. Nah kalau gue lihat kan di PEC juga ada tambangnya real juga, dia triliunan juga. Dulu di Pantai Indah Kapuk juga triliunan. Dulu di Arto juga triliunan, dulu di BBHI juga triliunan. Jadi semua saham yang selama ini gue merasakan multi bagger, untung besar, itu rata-rata right issue-nya jumbo. Lalu rata-rata semua rasionya besar, semua rata-rata harga barunya harga kecil. Nah, jadi gue cuman gue kayak dapet deja vu aja nih kayaknya. Oh, ini kayak right issue-nya udah ada feeling nih right issue kayak begini bagus. Oke. Pertama gitu. Gede. Terus apalagi kriterianya supaya RI itu bagus? Rasionya kecil, jadi investor diuntungkan. Nah kebanyakan tuh maksudnya rasio kecil tuh apa? Jadi contoh misalnya harga lamanya di 1.000, harga barunya rasionya 5 di harga 100. Jadi lu punya satu lot di harga 1.000, satu lembar lah. Lu punya satu lembar di harga 1.000, lu bisa beli 5 lembar di harga 100. Karena di bawahnya 100 ya banyak, kan lu averagingnya jadi kecil langsung mendekati owner. Iya, lu jadi sama owner harganya sama. Terus owner kan nggak mungkin bikin perusahaannya rugi. Jadi harga lu sama harga owner sama, ya nggak bisa rugi. Nah jadi tapi kebanyakan owner jarang yang mau rasio gede.
Biasanya kayak gimana? Biasanya owner itu berarti harganya Kecil-kecil atau harganya mendekati gitu. turun bawah dikit lah, diskon misalnya 25% atau 30% aja gitu loh. Kan lu kalau lu rasio bawah kan lu ibarat lu kasih investor beli di harga murah. Lu ibarat kasih dia untung. Kebanyakan orang tuh nggak rela kasih orang lain untung. Gitu loh. Iya, kasih diskonnya banyak-banyak. Iya, kayak gitu. banyak-banyak gila. Masa harga kita 1.000 kita kasih dia beli di harga cepek. Gitu. Kan lu kasih dia untung. Udah gitu lu kasih dia misalnya beli 3 biji atau 5 biji lebih banyak. 3 lembar lebih banyak. Kan dia jadi punya banyak di harga cepek. Gitu loh. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa tega ambil uang gereja? Itu sih Andi Hakim kali ya. Andi Hakim bro. Andi Hakim. Tenang, namanya mirip tapi beda. Itu salah server guys. Salah server ini kayaknya server. Pengikut baru berarti iya, itu. Apalagi kalau lihat beritanya dia belinya rumah, belinya zoo. Ini udah bahasnya bukan Andri Hakim. Kalau Andri Hakim dia nyolong belinya saham pasti. Belinya saham BMRI. Iya, belinya saham. Ya, kalau belinya nggak saham bukan Andri. Ada sempat hujat lu nggak? Ada sempat nanya lu nggak? Kok lu ambil Enggak sih. Salah server jangan kejauhan guys. Jadi next, kapan nikah kok? Kapan nikah? Terakhir lihat di pedal bareng Cifilme, bisa kali kok? Jangan dong, kan gue kenal sama Bro Willy Salim, nggak enak dong. Nah, tapi kalau nikah gue memang udah mau lah, gue udah siap lah. Tunggu ya kalau ada pasangan yang tepat lah. Lu ke supermarket aja lu beli buah kan pilih-pilih, ya kan? Lu nggak mau dong beli buah yang busuk. Ya masa lu pasangan lu ngasal terima aja gitu kan? Harus kita pilih-pilih juga yang fundamentalnya bagus. PI-nya bagus, PBV-nya bagus. Kalau PI kan pengembalian modalnya bagus. Yang siap RI jumbo gitu. Kalau PBV berarti asetnya banyak. Pasangannya asetnya banyak nih, PBV-nya bagus. RI jumbo, tapi yang bantuin injek dari Andri nanti. Gitu, jadi harus dicek juga baik-baik biar nggak nyangkut seumur hidup guys. Yayin gimana kok? Ini banyak loh nama-nama cewek nih yang dimasukin. Yayin jangan ya, udah ada pasangannya, jangan. Oh, udah ada pasangan. Udah ada, jangan dong. Tapi belum married kan? Jangan. Kalau dia gampang tergoda sama gue, artinya bahaya juga dong. Artinya dia bisa tergoda sama orang lain juga kalau sama gue, ya kan? Iya, oke lah. Gimana kalau misalnya kripto ya? Menurut lu, pandangan lu gimana? Soalnya kan belakangan ini kripto juga lagi turun, Bitcoin 70-an ribu, 60-an ribu. Apalagi belakangan kan sering hangoutnya sama Gabriel Ray gitu kan. Udah kena influence belum nih kayak beli sisihin ke BTC, Ethereum gitu. Mungkin kalau kripto yang bagus ya cuman yang top 5 itu doang kali ya, BTC lah gitu-gitu ya. Kalau yang sekarang menurut gua sekarang investor udah mulai pinter. Dia melihat yang koin-koin micin itu udah kayak gorengan lah. Mereka udah nggak invest sana, jadi cuman Bitcoin doang sekarang. Tapi apakah lu? Enggak, gua nggak beli. Apakah lu akan beli? Akan bisa aja sih, cuman gue masih kurang nyaman ya. Gue di saham tuh lebih nyaman karena gue udah bisa lihat mana yang bagus, mana yang jelek, fundamentalnya, ownernya. Gue lebih nyaman di saham sih. Iya. Apakah Crypto ini bro ya? kurang saham. Terus udah gitu kripto Bitcoin tuh kayak apa? Kalau lu beli tuh fee-nya gede banget ya. Lu merasa nggak sih? Kayak contoh misalnya lu beli 1 Bitcoin, lu dapetnya tuh nggak 1. Dapetnya tuh 1,99 atau 98 gitu loh. Iya. 0,98 sorry. Iya. Ya kan? Iya. Tiap kali mau beli 1 bulet tuh susah gitu loh. Dapetnya cuma 0. Terus pas dijual juga fee-nya gede lagi. Tapi jangan lihat itu kecil loh. Itu hitung-hitung kalau jumlah besar tuh besar loh. Iya. Merasa nggak? Iya, terus udah gitu USDT-nya juga lu beli lebih premium loh. Contoh misalnya US dollar 17.300. Mungkin di situ lu belinya bisa 17.000. Ya mungkin gua beginner lah, gua nggak tahu. Karena kan mungkin lu bisa lewat jalur belakang, mungkin bisa belinya lebih murah ya. Tapi kalau gua beli dari aplikasi, ya bisa belinya kadang 18.000, 17.500, 17.800. Lu jangan sekali jeber 20M. Nah, ya kan jadi kan boncos gitu loh. Gua tuker dari dolar udah rugi, lalu gue beli Bitcoin lagi kena fee juga rugi, gue jual lagi fee-nya rugi, gue tukar lagi ke rupiah juga rugi gitu bro. Iya. Nah, cuman orang rata-rata nggak ngitung. Kalau gue kan suka ngitung nih, kok duit gue, padahal Bitcoin gue untung gen.
Tapi potong fee dan lain-lain dan kursnya ujungnya tekor. Ya mungkin karena rupiah kita juga lemah kan. Pakai exchange apa lo itu? Marginnya kegedean yang itu. Enggak ada. Iya. Oh, tapi menarik. Oke, soalnya kalau misal ini. Tapi iya kan, bener kan? Tapi nggak ada orang yang ngomong. Orang cuma bilang Bitcoin tuh naik. Tapi dia nggak hitung rupiah. Lu belinya pakai rupiah. Ya dolarnya menguat sih. Tapi lu beli di USDT tuh udah lebih premium. Kena fee kan? 2 kali maksud lu? Iya, premium USDT kan? Kena fee, kena margin, lalu USDT Bitcoin kena margin lagi gitu iya maksudnya kan, kira-kira. Iya. Kalau untungnya misalnya 20% lebih, masih oke. Tapi kalau lu untungnya cuma 5%, ya lu cuma jalan di tempat. Iya. Itu artinya lu sekali pasang langsung jeber gede kali bro. Iyalah, lu main kecil-kecil males lah mainnya. Ratusan juta, males lah. Kan lu pasti mainnya gede-gedean. Iya. Jadi ya beli ujungnya, OTC kali, beli OTC. Mungkin harus dari OTC mungkin ya, benar. Tuh, waktu itu kan gue masih retail, jadi gue belinya dari aplikasi. Masih nggak ngerti OTC kan. Sekarang tinggal kontekan GR, ayo bro, nggak mau OTC. Iya, tapi kenapa kalau bisa ini? Tiba-tiba belakangan ini gue sering lihat lo sama GR hangout. Apakah lo ada invest di sesuatu yang bareng kah atau apa? Ada, kita ada partner di media saham, ada bareng lah, ada partneran di media saham. Lalu kita belakangan sering collab acara-acara bareng lah. Ya, sama-sama nyari pasangan kali atau apa ya? Kalau pasangan dia udah banyak. Oh, sudah banyak. Iya. Kayak si Andi juga banyak. Tapi kalau ada yang mau nerima, kayak dia masih terima. Nanti dia nonton, dia bilang, Bro Leon tolong cut ya, bagian ini. Bercanda. Iya. Tapi ya DP mobil aja udah CPM. Ya. Buset. Ya. Mobilnya sih gak ada yang kalahin sih. Benar, mobil dia nomor 1 lah. Iya. Tapi menurut lu kayak dengan crashnya ini contoh ya, gue jadi sales Bitcoin ya, sales Bitcoin ngomongnya. Tapi bro, karena 2 nih kita punya penguatan kalau misalnya beli Bitcoin. Pertama tadi pelemahannya IDR, lu kalau misalnya Bitcoin ya priced in USD lah gitu kan. Plus sekarang kalau misalnya kita ngomongin 4-year cycle segala macam, kita lagi di harga murah, maybe a good time to enter. Apakah lu itu sesuatu yang lu bakal consider suatu saat atau lu tuh tipenya fokusnya di saham gitu? Saat ini gue fokusnya di saham. Tapi kalau misalnya ditanya apakah Bitcoin long term-nya good time to buy, mungkin good time to buy. Mungkin bisa, ya anggap dia balik ke all time high dia juga udah untungnya 50% lebih kan. Ya bagus juga sih, cuman nggak tahu somehow gue nyaman aja di. Apalagi kemarin ada berita ini kan dari broker dari Polandia ya, bawa kabur duit Bitcoinnya, 4.500 Bitcoinnya. Nah, jadi kayak banyak, karena unregulated jadi banyak ngeri aja ya. Kalau di saham kan duit kita di RDN, tenang gitu loh. Kemarin juga sempat kena bro. Oh iya, sempat kena. Tapi balik. Itu balik. Oh, gue nggak tahu yang orang kan ada yang orang lain, ada yang 70M lah atau yang berapa lah. 70M? Iya, ada yang masuk ke berita heboh gitu. Di sekuritasnya bisa ada. Ya kemarin gue juga ada podcast sama beberapa orang yang sempat kena juga hilang. Intinya dia itu ya mungkin gue nggak tahu dari mana intinya, tapi kan harus RDN kan. RDN secara teori kan cuma boleh narik ke orang yang namanya sama gitu. Andre Hakim narik ke Bang Andre Hakim gitu kan. Tapi terjadi dia itu masuk ke akunnya, dia beli saham-saham yang gak liquid, yang jelek-jelek. Jadi sebelah sana udah beli rendah, sebelah sini belinya yang ditinggi, jadi didamin. Jadi dia jadi nggak narik dari duitnya, tapi dia jual beli saham gitu. Ya, tapi hopefully itu tapi juga harusnya nggak sampai rugi 70M nggak sih? Sampai 70M. 99% dulu. Makanya sahamnya yang kayak benar-benar. Emang dia nggak ngecek portfolionya? Itu transaksinya itu 1000-an transaksi dalam hitungan jam. Oh. Jadi udah bukan manusia lagi ya menurut keyakinan gue ya. Soalnya mencatnya juga nggak mungkin gitu bisa kayak gitu. Itu kayak ribuan transaksi seret langsung kayak. Nah jadi orang ngecek malam sorenya udah hilang semua. Oh. Cuman ya hopefully itu juga udah selesai lah. Cuman ya what I'm saying adalah intinya di dunia keuangan kayak gini. Makanya sekarang gue juga safety paling nomor 1 sih sekarang. Sekarang gue nyalain authenticator yang kayak pakai Google Authenticator gitu-gitu bro. Iya benar. Udahlah kayak tambah ribet, iya cuman safety lah first, daripada hilang duitnya. Ya. Ini ada beberapa orang yang minta tips nih bro. Bisa nggak Andri Hakim jadi orang biasa dengan modal 10 juta? Bisa nggak Andri Hakim jadi orang biasa dengan modal 10 juta bisa cuan? Mungkin pertanyaan gini kali. Pertanyaan adalah orang kalau misalnya mereka sekarang modalnya cuma 10 juta, itu mereka expect konsisten cuan di saham bisa nggak pertanyaannya?
Bisa-bisa aja. Kalau duitnya kecil justru gampang bro. Duitnya kecil tuh lu bisa masuk keluar cepet gak kelihatan. Justru lu kalau duit kecil tuh gampang untung sebenarnya. Nggak keluar di keterbukaan informasi gitu. Iya gitu loh. Kalau duitnya gede itu susah karena lu jualnya cari liquidity susah. Bahkan contoh ya, kalau lu duitnya 10 juta, lu cari saham-saham yang super mini aja lu masih bisa, liquidity-nya masih ada. Karena 10 juta lu satu tik pasti keluar di saham-saham yang kecil-kecil juga. Tapi kalau lu duitnya gede, lu harus mikirin liquidity kan. Jadi contoh misalnya orang bilang return saham itu rata-rata 20%. Iya kalau lu uangnya gede 20% itu udah bagus. Tapi kalau uang lu kecil, dulu kayak waktu uang gua cuma 500 juta, itu setahun tuh gua bisa untung 300-400%. Karena kan lu mainnya yang lebih high risk tapi gampang keluar gitu. Harusnya bisa, kalau misalnya duitnya 10 juta harusnya 100% bisa sih. Iya. Gitu. Tapi ya tentu harus tekun juga. Tapi ya kalau 10 juta untung 100% 10 juta juga dia nggak semangat. Cuman 20 juta. Menurut gue harus 100 juta ke atas lah. Harus, maksudnya dia tingkatin skill, sembari kerja atau apa sampai uangnya tuh 100 juta ke atas lah. Nah baru 100 juta ke atas ini dia mulai tekun trading saham. Tapi apakah sebaiknya tekunnya sejak kecil ya? Sejak 10 juta? Iya, sejak kecil bagus sih. Ya bagus. Jadi dia sembari kerja, sembari dia dapetin feel-nya. Terus membiasakan rugi di saham dulu. Jadi begitu dia uangnya udah 100 juta, dia nggak kaget kalau rugi. Gitu. Biasa orang kalau masuknya duitnya gede, terus dia kena kaget rugi, dia hilang mental, dia berhenti, pensiun. Gitu. Ya. Dia harus membiasakan dulu yang namanya rugi. Gitu. Karena lu mau di bidang keuangan, lu nggak mungkin lu menang terus, pasti lu udah ruginya. Iya, betul. Gitu. Nitip Ko Andri, mindset apa yang harus kita punya agar kita para retail bisa sukses di pasar saham? Mentalnya ya itu ya, perseverance kali ya, pantang menyerah ya. Ya lu harus endure terus, lawan terus aja. Kadang ya, mungkin kalau orang yang mentalnya bisnis udah terbiasa yang namanya kadang bisnis lagi sepi, kadang bisnis lagi rame. Nah itu yang harus dilatih, Mbak. Jadi di saham itu juga sama. Ada saatnya saham itu sepi, ada saatnya saham itu rame. Ya justru pas sepi dan turun ya lu beli. Pas nanti rame udah untung gitu. Jangan terbalik, pas rame FOMO ngikut, ya ujungnya jadi kalah. Gitu. Banyak yang ngikut bulan Januari, bulan Desember, nah, itu baru biasa, mulai masuk. Iya, sekarang dia pasti performance-nya lagi jelek gitu loh. Ya tekun. Kadang-kadang sekarang orang yang masuk di Desember sama Januari sekarang pensi bro. Nah iya, transaksi kan sekarang low banget. Lowest banget sekarang. Ya, jadi tetap tekun lah, tetap konsisten, ya sabar. Ada timingnya nanti kita nyerang, ada timingnya kita sekarang hold dulu gitu. Jangan nyerang. Iya. Tapi menurut lu overall kalau misalnya sekarang waktunya masuk nyicil gitu, apakah oke atau? Tergantung emitennya ya. Tergantung. Kalau emitennya masih ada fundamental dan story-nya bagus, mungkin oke. Tapi kalau misalnya story-nya ditunda, corporate action-nya ditunda, atau misalnya MSCI-nya ditunda, ya kita mungkin boleh juga hold atau belinya sedikit dulu gitu. Thank you so much bro. Thank you so much bro. Thank you.